dari kelompok 12 yang akan membahas materi tentang model penilaian portofolio. Sebelumnya, perkenalan dulu ya teman-teman. Nama saya Claudia Ngreni Usatunasana. Nama saya Nur Halimah. Nama saya Dewi Anggreni. Nama saya Zahra Kamila. Nah, udah pada kenal kan nih sama pematerinya? Kita lanjut bahas materinya yuk. Baik teman-teman, materi yang akan kita bahas yaitu model penilaian portofolio. Pengertian portofolio. Portofolio adalah kompilasi material dan nilai terafirmasi dari hasil kinerja, keterampilan, pendidikan, serta pengalaman suatu individu untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam dunia kerja. Isi dari portofolio umumnya berupa kumpulan keterangan karya, pengalaman, skill, serta pendidikan suatu individu. Selanjutnya yaitu konsep penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian berkelanjutan berdasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam suatu periode tertentu. Informasi tersebut bisa berupa tugas, karya, prestasi akademik maupun non-akademik yang dikerjakan atau dicapai oleh siswa tersebut dalam satu periode tertentu. Selanjutnya ada karakteristik portofolio. 1. Merupakan hasil karya siswa yang berisi kemajuan dan penyelesaian tugas-tugas secara terus-menerus atau kontinu dalam usaha pencapaian kompetensi pembelajaran. 2. Mengukur setiap prestasi siswa secara individual dan menyadari perbedaan di antara siswa. 3. Merupakan suatu pendekatan kerjasama. Yang keempat, mempunyai tujuan untuk menilai diri sendiri. Dan yang terakhir, memperbaiki dan mengupayakan prestasi adanya keterkaitan antara penilaian dan pembelajaran. Lalu ada prinsip-prinsip penilaian portofolio. Yang pertama, antar guru dan peserta didik saling percaya atau mutual trust. Yang kedua, adanya kerahasiaan bersama antar guru dan peserta didik. Yang ketiga, milik bersama antar peserta didik dan guru. Yang keempat, kepuasan. Kelima, kesesuaian. Dan yang terakhir, penilaian proses dan hasil. Oke teman-teman, kita lanjut ice breaking ya. Teman-teman setuju kan? Setuju. Oke, sekarang keluarin telunjuknya. Abis itu diputar searah jarum jam, tapi secara perlahan ya teman-teman. Secara perlahan dulu. Abis itu dikencangkan secara cepat. Abis itu kita tunjuk mulut. Ayo, ada yang salah nggak? Enggak. Oke, berarti udah pada fokus ya. Yang kedua, kita coba lagi yang telunjuknya. Oke, sekarang putar pelan-pelan. Terus secara kencang tunjuk alis. Udah nggak? Bentar lagi ya. Oke, udah lebih fokus lagi. Kita coba sekali lagi. Oke, yang ketiga kali. Telunjuknya kita putar secara kencang, tunjuk mulut. Yeay. Oke, sekian ice breaking dari kami. Bye-bye. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis penilaian portofolio. Yang pertama ada hasil proyek, yang kedua laporan hasil pengamatan, yang ketiga deskripsi pemecahan suatu masalah, yang keempat laporan hasil penyidikan, yang kelima ada hasil pekerjaan rumah, dan yang terakhir ada laporan hasil kerja kelompok. Lalu di sini ada kelebihan portofolio. Yang pertama, dapat melihat perkembangan serta pertumbuhan kemampuan siswa dari waktu ke waktu. Yang kedua, dapat membantu guru melakukan kegiatan penilaian adil, objek, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, mengajak peserta didik bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Yang keempat, terjadinya peningkatan peran peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, memberikan kesempatan peserta didik untuk meningkatkan kemampuan. Yang keenam, dapat digunakan untuk menilai kelas yang siswanya heterogen. Kekurangan portofolio. Yang pertama, membutuhkan waktu serta kerja yang ekstra. Yang kedua, penilaian ini dianggap kurang reliable dibandingkan dengan penilaian lain. Yang ketiga, terdapat kecenderungan guru hanya memperhatikan pencapaian akhir saja. Yang keempat, tidak adanya kriteria penilaian yang jelas. Yang kelima, guru dan siswa belum terlalu memahami penilaian ini karena penilaian portofolio ini dianggap masih baru. Yang keenam,
penilaian ini sulit dilakukan. Yang ketujuh, dapat menjebak peserta didik jika terlalu sering menggunakan format yang lengkap dan detail. Tujuan portofolio. Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan yang dialami peserta didik. Yang kedua, untuk mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiga, memberikan perhatian pada prestasi kerja peserta didik. Yang keempat, merefleksikan kesanggupan untuk mengambil resiko dan melakukan eksperimen. Yang kelima, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Yang keenam, dapat bertukar informasi dengan orang tua atau wali murid dengan guru lain. 7. Dapat membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada peserta didik. Yang kedelapan, dapat meningkatkan kemampuan refleksi diri. Yang kesembilan, dapat membantu peserta didik dalam merumuskan tujuan. Nah, materinya udah selesai nih teman-teman. Gimana? Menarik kan penjelasan dari kita? Menarik dong. Menarik lah. Oke, cukup sekian video dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila hifi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke teman-teman, Bentar dulu, suara bayi. arah jarum jam, pelan aja. Akhir abis itu kita Akhir abis itu